Beginilah penampakan rumpun-rumpun tanaman pisang yang ada di kebun Pulau Raguata di Dusun Tumpuk Balang, Kecamatan Barumbung, teman-teman, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ini adalah pinggiran-pinggiran kebun yang kita tanami dengan beberapa jenis tanaman pisang, termasuk kepok, pisang batu, dan pisang susu, teman-teman. Selama ini daunnya dikumpulkan dan dibuat kompos secara alami. Namun pada kesempatan kali ini maka kita akan mengolah, kita akan membuat kompos daun pisang yang selama ini kita gunakan dari hasil pengomposan secara alami untuk keperluan sayuran organik yang selalu kita tanam terus menerus di kebun Pulau Raguata, terutama kangkung, bayam, kemangi, dan sawi, serta beberapa tanaman rambat lainnya seperti paria, kacang panjang, ketimun, dan macam-macam lagi tanaman sayuran, teman-teman, yang diusahakan di kebun Pulau Raguata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Pulau Raguata. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan teman-teman sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Kesempatan ini teman-teman, seperti yang ada di hadapan saya ini adalah bahan kompos yang sangat banyak, yang sangat bagus, yaitu daun-daun pisang kering, teman-teman. Cukup banyak di sekitar kebun Pulau Raguata, di salah satu desa di Kabupaten Goa, yaitu Desa Moncobalang, teman-teman. Hari ini kita akan mencoba melakukan pengolahan kembali setelah beberapa bulan yang lalu kita sudah mengolah. Dan sekarang kita sudah kehabisan bahan stok, teman-teman, untuk penanaman sayur-sayur organik di kebun Pulau Raguata. Jadi kesempatan ini kita akan memanfaatkan daun-daun pisang yang sudah layu dari berapa puluh rumpun ini kita sudah ambil, dan ya sekitar inilah, sekitar tumpukan sebanyak ini kita akan olah pada hari ini, teman-teman. Jadi di samping daun kering, kita juga menggunakan daun basah untuk menjaga kelembaban proses fermentasi nanti. Kemudian ada juga anak pisang. Jadi ini adalah batang-batang pisang, anakan pisang yang masih muda, teman-teman. Kita juga menggunakan. Jadi kita potong-potong seperti ini, kita cincang. Jadi ini di samping sebagai bahan untuk zat perangsang tumbuh bagi kompos yang akan kita hasilkan, karena di anakan pisang ini banyak sekali mengandung zat perangsang tumbuh, sehingga apabila kita membuktikan kita memotong batang pisang yang masih anakan, maka hitungan menit saja dia sudah mulai muncul tunas baru. Disitulah tandanya bahwa zat perangsang tumbuh yang ada pada batang pisang ini cukup bagus di anakan pisang, terutama batang pisang yang belum pernah berbuah, teman-teman. Jadi anakan pisang ini sangat bagus dibikin sebagai campuran dalam pengomposan kulit pisang daun-daun pisang ini. Di samping sebagai set PT, batang-batang anakan pisang ini juga banyak mengandung air, teman-teman.
kurang lebih 80% kandungannya adalah air, dan itu akan membantu dalam proses memberikan kelembaban dalam proses fermentasi daun-daun pisang ini. Oke, silakan ikuti teman-teman bagaimana kelanjutan dari proses ini. Karena kita sudah mencincang ini daun-daun pisang, kemudian bahan lain yang kita gunakan teman-teman adalah kohe dari ayam, jadi kotoran hewan dari ayam pedaging yang sudah bercampur dengan sekam. Jadi satu kali kita menggunakan sudah ada sekamnya juga. Jadi kotoran ayam ini adalah pengalas dari anak-anak ayam yang berumur 1 hari sampai umur 1 bulan. Nah, inilah yang kita gunakan sebagai campuran pupuk kandangnya. Kemudian bioaktivatornya kita akan menggunakan mol yang sering kita gunakan di sini di Pulau Raguata. Oke, silakan diikuti teman-teman. Ini adalah proses pencincangan daun-daun pisang yang akan dijadikan bahan kompos, teman-teman. Jadi daun pisang ini adalah bahan yang sangat bagus, kayak kalsium dan fosfor, maaf teman-teman, kayak kalium dan fosfor. Dan sangat bagus dijadikan media tanam pada bedengan-bedengan kangkung cabut organik, bayam cabut yang dibudidayakan secara organik. Jadi hari ini kita akan melakukan pengomposan di pinggiran-pinggiran kebun, dan nantinya setelah jadi akan langsung digunakan di bedengan kebun organik Pulau Raguata. Ya. Teman-teman sahabat Pulau Raguata dimanapun berada, jadi setelah bahannya sudah disiapkan, daun-daun kering termasuk daun-daun basah, anak-anak pisang yang sudah dicincang, sekarang ampas gergaji yang kasar teman-teman, ini sementara dihambur. Jadi ini adalah ampas gergaji yang kasar. Kita hambur di atas permukaan cincangan batang-batang anak pisang dan daun-daun kering. Iya. Jadi diambur secara merata teman-teman. Kurang lebih 1 karung ampas gergaji, ampas senso. Sebagai pengganti apa namanya ini? Ampas gergaji. Kita gunakan ampas senso. Iya. Dan ini kita sudah siapkan juga pupuk kandangnya. Jadi ini adalah pupuk kandang. Ini juga akan dihambur di atas permukaan tumpukan daun-daun pisang kering yang sudah, ya, jadi akan dihambur seperti ini teman-teman. Iya. Ini adalah pupuk kandang dari ayam pedaging yang sudah terfermentasi selama kurang lebih beberapa bulan, 2-3 bulan yang lalu. Sekarang sudah berwarna seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah kita mengambil tempat di bawah pohon, rindangnya pohon, di samping kebun pertanian organik Pulau Raguata, supaya dalam pengaplikasiannya nanti kita akan lebih mudah di dalam mengangkut atau membawa ke bedengan teman-teman. Ya, beginilah proses dihambur secara merata di atas permukaan
daun-daun kering. Iya. Jadi ini daunnya diperkirakan kurang lebih 5 karung tanpa melihat beratnya teman-teman. Jadi kita hanya melihat volumenya. Ampas gergaji 1 karung dan pupuk kandang 1 karung juga. Karung berukuran 50 kilo. Iya. Langkah selanjutnya teman-teman, setelah proses penaburan pupuk kandang di atas tumpukan-tumpukan adalah menyiapkan bioaktivator atau mol yang akan kita gunakan. Oke, jadi ini adalah bioaktivator. Jadi dalam 10 liter air kita gunakan kurang lebih 200 ml dicampur. Iya. Jadi ini adalah mol. Kemudian dicampur dengan pupuk hayati. Kita tidak usah sebutkan merek, tapi ini adalah pupuk hayati yang sangat bagus dalam memproses kompos, teman-teman. Nah, selanjutnya dilakukan membasahi adonan tumpukan dari daun kering, membasahi seperti ini. Jadi ini cukup 10 liter air, karena nantinya setelah batang-batang pisang dari anakan-anakan pisang yang kurang lebih ada 10 batang kita cincang akan memberikan kelembaban yang tinggi dalam proses fermentasi dari daun pisang kering ini. Iya. Jadi ini ditumpuk memang. Nanti pembalikannya setelah kurang lebih 1 minggu kita akan buka dan membolak-balik bahan sehingga proses fermentasinya bisa lebih sempurna, teman-teman. Jadi ini adalah proses penyiraman bioaktivator berupa mol dan pupuk hayati yang kita gunakan sebagai ini. Tanpa menggunakan bioaktivator juga mikroba-mikroba yang ada di alam itu luar biasa. Namun karena kebetulan ada, maka kita akan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam rangka mengembangkan pertanian organik. Iya. Nah, setelah merata dan cairannya juga kurang lebih 10 liter ini sudah habis, maka selanjutnya kita akan tutup, teman-teman. Kita akan tutup dengan menggunakan terpal. Ya, jadi kita tutup seperti ini untuk menjaga penyinaran langsung. Ya, jadi kita tutup seperti ini. Ya, oke. Jadi begini saja proses pembuatan kompos daun pisang. Sangat mudah dilakukan dan sambil kita menunggu prosesnya, 1 minggu ke depan kita akan balik, kita akan aduk kembali untuk meratakan adonan. Dan ini mungkin berproses kurang lebih 1 bulan, teman-teman. Berbeda dengan batang pisang itu 1 minggu kita sudah bisa gunakan. Oke, teman-teman sahabat Pro Raguatah dimanapun berada, demikian proses pembuatan kompos daun pisang yang kebetulan bahannya sangat melimpah di pinggiran kebun Pro Raguatah. Dan ini yang keberapa kali kita bikin karena memang kita sudah kehabisan stok, teman-teman. Dan ini untuk menyambung stok-stok yang sudah lama yang selalu kita gunakan di kebun organik.
Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa menjadi inspirasi dan bisa menjadi motivasi bagi teman-teman yang bahan bakunya ada di sekitar teman-teman semua. Sebelum saya akhiri, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, serta tekan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten terbaru dari Pulau Raguata. Atas segala perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih. Dan inilah apa namanya, aplikator baik kompos maupun POC yang ada di kebun Pulau Raguata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.